namanya usaha itu kan ada naik, ada Turun turun. ya. Ya, pada saat turun dia harus naik ke kick off lagi ke atas, naik lagi. Ya, sehingga Persib we gitu, Persib kadang-kadang eleh, kadang-kadang menang Benar. gitu ya. Ya. Sekarang Kang Dandan Oh, siap? siap kalah dan menang. Ya. Yakin ya? Insya Allah Ya. harus yakin nanti. Siap kalah dan menang harus. Ya, syukur-syukur orang menang. Buka suara, bahas solusi. Basa-basi dari Studio Mini Podcast PWI Persatuan Wartawan Indonesia Kota Bandung di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 262 Bandung. Kali ini akan hadir calon wali kota Kota Bandung untuk periode 2025-2030 dengan tema menakar gagasan pemimpin solutif untuk Kota Bandung antara solusi dan realisasi. Ya. Hadir kali ini dari paslon nomor urut 1, calon wali kota Bandung, Dr. Dandan Riza Wardana. Selamat datang, Kang Dandan. Nuhun. Sampurasun. Sampai saturno terus diulang dari dia. Iya. Kang Dandan ini dari pendidikan SD di Banjarmasin ya. Iya, betul. Ya. Dia di Banjarmasin, kemudian SMP di SMP 2 Bandung, SMA-nya di SMA 5 Bandung, kemudian ke APDN, Akademi Pertahanan Dalam Negeri ya. Iya, betul. Kemudian S1-nya di LAN, Lembaga Administrasi Negara, Unpad ya. S2-nya di Unpad dan doktoralnya S3-nya di Unpad juga. Dari pengalaman organisasi yang paling saya ingat beliau ini, Pental, Ketua DPD KNPI periode 2008-2011. Ya, betul. Dan hingga saat ini beliau ini sebagai Dewan Penasehat Organisasi FKPPI, Forum Komunikasi Putra-Putri Pelajar Purnawirawan TNI ya. Sebagai Dewan Penasehat dari tahun 2003 hingga sekarang. Nah, sekarang kita ngobrol tentang beliau ini yang sosok calon wali kota Bandung nih. Kita ngobrol santai aja Kang Dandan. Oke, Kang. Langsunglah ke yang pertama ini, di mana Kang Dandan ini sebagai calon wali kota mantan birokrat, ya, yang pernah meniti karir berbagai jabatan di eksekutif dari mulai Lurah Cipedes kalau nggak salah, yang awal dari staf kelurahan, Antapani, baru Lurah Cipedes, kemudian camat, hingga terakhir naik di eselon 2 menjabat sebagai kepala BPPT. Ya, tentunya segudang prestasi dan pengalaman juga ya, banyak lah ya, dan hal-hal lainnya secara profesi, berbagai jabatan komisaris di beberapa perusahaan ya. Lahir tanggal 2 Juli 1968, bintang Cancer dong ya. Cancer. Cancer ya. Sama Cancer dong. Oh, sama ya? Sama. Mantap. Anak ketiga dari 5 bersaudara. Anak kelima dari almarhum mantan wali kota Bandung Bapak Haji Ateng Wahyudi periode 1983-1993 ya. Selama 10 tahun ayahandanya almarhumnya menjadi wali kota Bandung. Nah, kaitan dengan ini nih, majunya Kang Dandan ini yang mantan birokrat ini, apakah suatu ambisi atau memang panggilan hati sebagai anak mantan wali kota untuk mencalonkan wali kota Bandung periode 2025-2030, dan bagaimana program-program solusinya yang ditawarkan untuk masyarakat Kota Bandung? Ya. Panjang itu ya. Ya, mendingan panjang. Ya, terima kasih Kang. Jadi memang saya ini mulai berkarir itu dari zaman staf kelurahan 90 ya, 90. Kemudian jadi lurah dan sebagainya. Tadi udah disampaikan oleh Bapak. Tentang motivasinya ya sangat sederhana sih sebenarnya. Saya hanya berpikir bagaimana supaya ya kalau ingin ada sebuah keinginan ya, melihat kondisi dan sebagainya Kota Bandung saat ini, ya tiada lain ya kita harus masuk dalam sistem. Ya. Walaupun misalnya menjadi mengabdi kepada negara, mengabdi kepada bangsa, mengabdi kepada keluarga Kota Bandung,
kan tidak selalu jadi wali kota. Ya. Makanya saya selama ini juga sebenarnya sudah asik dengan kegiatan di olahraga gitu ya, kegiatan di apa namanya di sosial gitu. Oh ya, manajer Persib juga kan ya? Ya, manajer Persib tahun berapa ya? Udah lama. Ya. Sudah lama 2000-an itu. Saya jadi manajer Persib Junior. Tadi Punten agak terlambat ke sini karena ngelihat ada anak-anak Persib di klub Persib lagi latihan. Oh, jadi sono rindu. Sono tadi ngelihat dulu ke sana. Nah itulah sebenarnya mah berprosesnya sangat tidak pernah disangka-sangka juga oleh saya bisa sampai ke tahapan ini gitu ya. Tahapan sudah menjadi pasangan calon dan udah dikasih nomor juga. Yang tinggal nanti finishnya di tanggal 27 November. Ya. Masalah ikhtiar mah itu wajib ya. Ya kalau hasil ya kita gimana takdir kita juga. Ya. Tapi itulah yang membuat saya sampai dengan saat ini adalah karena ya kita ikhlas-ikhlas aja, jalanin aja lah gitu ya. Jalanin aja sehingga kita akhirnya mempunyai sebuah visi, karena saya kan sejak Januari itu saya keliling tabayun ke masyarakat, ngobrol dengan masyarakat, masuk dari gang keluarga, ngobrol di di pos hansip, di pos jaga, kemudian dia dalam kondisi hujan gitu dan sebagainya. Saya ingin mendengar apa yang jadi masyarakat, sehingga akhirnya kami berkesimpulan bahwa saya mendorong apa yang disebut dengan visi pasangan kita adalah asik. Ya asik ya. Jadi Bandung Kota Jasa yang agamis, sejahtera, inovatif, kolaboratif, kreatif kolaboratif yang maju dan berkelanjutan. Artinya yang maju dan berkelanjutan itu adalah yang maju harus selalu maju dan berkelanjutan adalah bagaimana kita ini tidak boleh tidak melanjutkan terhadap apa-apa yang sudah baik. Oleh pendahulu-pendahulu kita, gitu kan, oleh pendahulu-pendahulu wali kota yang sebelumnya. Ya, kalau memang kita baik ya harus kita lanjutkan. Dan kalau ada kekurangan, tinggal tambah. Kita perbaiki, gitu kan. Nah, makanya ada inovatif dan kreatif. Nah, dengan tagline kita kan ngadadanan kota, ngebagjakeun warga. Ya, kalau orang lebih pengen gampang lagi yaitu Bandung asik. Karena asik itu adalah agamis, sejahtera, inovatif, kreatif, kolaboratif. Itulah yang gagasan-gagasan itu yang ingin kami sampaikan. Ya mudah-mudahan Bandung asik ini bisa menjadi solusi. Ya karena dalam kita istilahnya kita breakdown dalam suatu komitmen. Kita ada 11 komitmen yang ingin disampaikan kepada rakyat, baik itu bidang agama sampai hal yang lainnya. Apa saja itu 11 komitmen? 11 komitmen, oke, saya sebutkan aja satu-satu ya. Jadi isu satu pertama tentang komitmen kita adalah di bidang keagamaan, dan jaminan perlindungan sosial daerah. Itu mewujudkan kota Bandung yang religius dan toleran. Ya. Itu 11 komitmen kita. Menghargai keragaman, memiliki karakter kesolehan sosial yang kokoh melalui peningkatan perlindungan dan jaminan sosial daerah. Ya. Kemudian yang keduanya tentang misi penguatan sosial budaya, yaitu ada menguatkan nilai-nilai budaya yang akan membangun karakter unggul dalam kehidupan masyarakat. Nanti kami akan sampaikan itu, ya. Tapi kalau mau dibaca, oke lah, saya bacain. Biar masyarakat Kota Bandung tahu. Nanti saya kirim ininya oleh tim, nanti di podcast itu disampaikan aja 11 komitmen itu, ya. Banyak sekali, kemudian 3-nya tentang memperkuat perlindungan hak perempuan dan anak. Ya, hak perempuan dan anak untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Ini penting juga ya.
Jangan sampai kita ini perempuan-perempuan kita juga harus kita lindungi. Dari situlah juga mungkin masuk juga program-program pengasuhan, program-program parenting dan sebagainya. Kemudian ada juga isu strategis yang lain, nomor 4 adalah meningkatkan akses pemerataan pendidikan yang berkualitas. Nah, ini kan juga saya di lapangan mendengar bagaimana kegalauan dari orang tua tentang zonasi sekolah, sulitnya masuk sekolah negeri dan sebagainya. Jadi kita ingin ada program-program termasuk di dalamnya program kesehatan ke pendidikan ini adalah bagaimana mensetarakan bahwa PPDB itu tidak selalu harus zonasi. Negeri. Oh, tidak harus negeri. Ya kalau zonasi itu sebenarnya sudah given dari pemerintah pusat dan itu sudah menjadi program. Ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana pemerintah kota harus bisa mengisi kekosongan, kekurangan daripada zonasi ini. Salah satunya adalah jangan sampai ada orang merasa aduh mau tekan negeri ke swasta berat gitu ya. Ya kita bikin lagi gitu kan bos daerah gitu kan. Khusus juga untuk swasta. Gitu. Jadi ada apa ya? Masyarakat juga merasa tidak lah. Daerah pan sekolah negeri tidak merata tuh. Betul. Ya setiap kecamatan tidak selalu harus ada. Tidak ada semua gitu ya. Sekarang membangun mungkin bisa membangun itu. Tetapi kan membangun itu tidak segawaya karena saya harus mencari kalau bisa membangun harus mencari tenaga pendidiknya, kemudian adminnya seperti apa, sarana prasarananya dan sebagainya. Tetapi kita lengkapinya saling melengkapi gitu ya. Ya kalau memang kita bisa mengadakan sebuah sekolah negeri ya kenapa enggak? Ya. Duit rakyat jangan rakyat lah gitu istilahnya seperti itu. Nah kemudian sekarang swasta juga kenapa enggak? Swasta juga kok masih bisa bisa murah dengan dibantu oleh pemerintah kota. Dan pendanaan dari APBD lah gitu ya. Iya. Ya. Saya rasa itu juga untuk mengobati kegundahan daripada para orang tua ya. Ada formulasi terkait rencana tadi Kang Dandan menyampaikan sebagai calon wali kota nih untuk membuat tenang para orang tua siswa nih, pada saat penerimaan siswa baru terhadap sarana prasarana memang tidak berimbang nih Kang. Ya betul. Ada di beberapa kecamatan malah tidak punya bangunan sekolah SMA negeri sehingga warga masyarakat itu secara zonasi tersisihkan. Nah, untuk pembanding misalkan, adakah rencana misalkan setiap kecamatan ada SD 5, SD negeri 5, SMP negerinya 5 dan SMA negerinya 5. Ya. Bagaimana itu? Ya, cek Abdul G, tes sesuai walaupun untuk SMA kan itu kewenangan provinsi. Ya kita siapkan yang sesuai dengan kewenangan kita, tetapi juga yang ada di kewenangan provinsi kita akan dorong. Ya kita minta ke pemerintah provinsi. Oh kita kan sebagai anaknya wajiblah minta kepada orang tuanya. Gitu kan. Nah itu kemudian tadi tidak selalu harus sekolah negeri, sekolah swasta juga kan bisa juga yang masyarakat bisa murah gitu kan ya. Nah ini kan kita akan dorong nanti kita akan ketemu dengan para stakeholder di sekolah-sekolah swasta, apa sih handicapnya. Kita duduk bareng, jangan sampai ada perbedaan negeri dan swasta yang begitu jauh jomplang. Jadi Kang Dandan ini ada konsentrasi khusus kepada pendidikan ya? Ya, karena itu pendidikan nomor 1. Iya, baik tadi soal 11 komitmen dan tadi Kang Dandan pun mengatakan ngadandanan. Kalau bahasa Sundanya ngadang, pakai G-nya ngadanan. Ini dengan kata ini ada suatu kepanjangan atau ini suatu program atau ini lebih menguatkan kepada daya tarik, daya sedot supaya masyarakat Kang Dandan teh Gimana itu? Jadi awalnya gini, pada saat Januari saya putuskan 2023 bulan November gitu ya. Saya memutuskan untuk tabayun ke masyarakat, insya Allah menjadi wali kota. Amin. Waktu itu, saya kan ke lapangan kena disebutnya kendaraannya. Misalnya dari lembaga politik, dari partai politik misalnya, di partai politik kan partai politik nyalek percalegan dan sebagainya, bisa ngariweuh kan. Ya.
kemudian dari apa? Akhirnya kita ngobrol-ngobrol sama anak, sama teman-teman. Naonnya artinya papa teh turun teh kendaraannya apa ya? Akhirnya terbentuk yang disebut dengan Forum Ngadandanan Kota Bandung. Jadi Forum Ngadandanan Kota Bandung itulah yang pertama kali sebagai vehikel kita turun ke masyarakat. Ya. Karena jadi ingin ngadandanan Kota Bandung. Ingin ngadandanan Kota Bandung. Ya. Jadi kebenaran ya kalau memang misalnya jadi tagline yang bagus, apalagi namanya dandan juga gitu kan. Ya alhamdulillah gitu. Dan memang itu terbukti juga dengan saya selalu meningkat dari survei dan sebagainya. Tidak ngadandanan Kota Bandung itu bagian dari yang tidak bisa terpisahkan lah. Dan jadi lebih kalau mendekatkan dengan nama sosok dandan. Ya. Makanya kalau saya ke lapangan itu dandan ngabandungan. Gitu ya. Terus kalau misalnya mereka ada aspirasi ke kita disebutnya ngabandungan dandan ngabandungan atau ngabandungan dandan. Gitu. Yuk hadir ada Kang Dandan ngabandungan dandan. Ngabandungan dandan. Ya baik ya. Jadi ngadandanan itu ya ada berawal dari inspiratif atau ilham lah gitu ya. Sehingga dan memang ya termonitor dengan jargon ngadandanan itu saya pribadi menurut ini lebih kepada mendekatkan sosok nama diri. Nama diri. Ya. Nah, ngadandanan ini Pak Kang, ini suatu ajakan ya, atau selain tadi yang disampaikan, ajakan untuk siapa ya, atau misalkan suatu program untuk pembenahan infrastruktur gitu. Ya untuk semua. Untuk semua. Jadi kan saya bicara di UMKM misalnya, di acara waktu itu ada seminar tentang UMKM. Ya saya kan judulnya jadi ngadandanan UMKM. Nah, kemarin saya memberesin pasar, datang ke pasar ngadandanan pasar. Nah, kemarin ketemu dengan teman-teman ojol dan sebagainya ngadandanan ojol. Untuk kalangan seniman budayawan. Iya, ngadandanan juga. Iya, bukan ngadandanan gitu ya. Jadi ngadandanan itu arti luas gitu. Arti luas ngadandanan itu kan bagaimana grow up, ya. Bertumbuh. Kita harus bertumbuh secara positif. Nah, bagaimana masyarakat itu merasa ya emang kita harus berdandan, harus mendandankan diri kita supaya ginding, ya. Supaya ginding. Ya. Dan soalnya Bandung mah gitu sih ya. Gitu kemana ta? Fashionable. Oh fashionable. Ya Bandung. Orangnya asik. Ya. Makanya saya bilang, namanya artinya Bandung asik lah. Gitu ya. Pas deh ya. Pas. Ngedandanan dengan Bandung asik. Bandung asik. Ya, gitu. Conjunction gitulah. Ya. Ya, terus ya kemudian jika terpilih menjadi wali kota Bandung, langkah-langkah apa saja sih selain program misalnya yang terhadap mungkin sekarang kan banyak permasalahan kota Bandung. Ya. Apakah nanti ada ruang khusus pengaduan masyarakat kalau misalkan pada nanti jadi wali kota ada ruang khusus pengaduan atau misalkan ya ada program lainnya langkah-langkah kerja terhadap mengatasi menurut informasi kan soal lapangan kerja juga sulit sekarang di Kota Bandung dan terkait permasalahan lain, apalagi kalau Kang Dandan turut mengetahui Bandung ini dijuluki kota terburuk soal drainase. Ya. Ada solusinya nggak dari Kang Dandan? Ya solusinya kerja aja semua secara ngadandanan itu harus terorkestrasi, baik itu yang namanya pemerintah, kemudian swasta, kemudian pers, kemudian perguruan tinggi, kemudian juga para tokoh. Ya, itu harus bersama-sama. Jadi terorkestrasi, ya diorkestrasinya oleh saya sebagai wali kota. Oke. Tadi Kang Dandan menyentuh juga soal ngadandanan pers. Ya. Yang Kang Dandan tahu tentang pers dan media sosial di Kota Bandung, bagaimana dan apa perlu dandanan juga? Ya, sebenarnya semua aspek kehidupan harus kita dandani. Dandanan itu bukan berarti jelek. Nu kasep wae anu geulis wae tetep tacap kan. Ya, di dandanan malah lebih kasep. Iya. Ya. Jadi kemudian ngadandanan juga itu secara physically. Ada juga ngadandannya juga dari hati. Hati ya. Jadi misalnya yang orangnya makanya di situ ada agamis ya. Salah satunya bagaimana supaya kita tuh mengisi diri dengan lebih baik lagi. Saya kemarin ketemu dengan pengrajin
sepatu, misalnya sepatu Bandung, dan dia sudah hampir mendunia dari awalnya dari Cibaduyut, terus sekarang dia udah bisa punya pabrik sendiri, dan itu kan kebanggaan. Dan intinya adalah bukan hanya sekedar orang-orang itu menjadi besar karena dibantu oleh pemerintah saja. Pemerintah sifatnya stimulan aja, mungkin pelatihan, mungkin juga ada bantuan modal, tidak besar juga. Tetapi bagaimana adanya kemauan. Namanya usaha itu kan ada naik, ada turun. Ya. Pada saat turun dia harus naik ke kick off lagi ke atas, naik lagi. Ya sehingga Persib gitu, Persib kadang-kadang eleh, kadang-kadang menang gitu ya. Kita syukuri aja. Ya, sekarang untuk pers, sama pers juga kan. Ada pers yang asalnya mungkin tidak punya sekretariat, sekarang punya sekretariat, punya kantor gitu ya. Kemudian juga para wartawannya juga di apa? Dulu pernah dengar kok saya ada perumahan buat wartawan. Ya, rencana itu. Oh belum itu teh. Rencana itu. Rencana kesalahan beliau. Ya. Nah itu kan juga harus kita dandanan lagi. Dandanan lagi. Ya gitu. Atau mudah-mudahan nanti bila Kang Dandan terpilih sudah bicara soal rencana perumahan wartawan, dapat dukungan? Sebenarnya sih kenapa tidak ya? Ada semua. Tapi kan profesi itu banyak. Tidak selalu wartawan. Yang pernah saya tadi sampaikan di awal bahwa berbakti ke negara itu tidak selalu menjadi wali kota. Sama lah. Pers juga bagian daripada berbakti ke negara. Nah, kalau memang misalnya ada keinginan dari wartawan, dari organisasi wartawan, pengen ada perumahan wartawan, kenapa enggak? Boleh aja, asal aya lahan awe. Nanti kita cari lahan. Oh, sampai itu dan Solusi lain selain permasalahan Kota Bandung kan banyak. Ya, klasik lah dari dulu ya. Banjir lah, macet lah, seperti itu. Ada enggak rancangan untuk solusi ke arah sana? Atas pasti ayah. Pasti ayah ya. Karena itu klasik Kota Bandung. Karena dengan kepadatan. Yang saya bilang itu kudu bebarengan. Terus kemudian tidak selalu oleh pemerintah saja. Pemerintah tapi wajib. Bagaimana pemerintah itu harus mempunyai perencanaan yang benar. Kemudian lamun aya pegawaian diawasi sih benar. Tapi pemerintah ulah dicicingkeun, aya nu teu beres gitu ya. Pengawasnya bermain sama kontraktor dan sebagainya, itu nggak benar kan. Nah, itu kan saya bebat habis yang kayak gitu, pengawas-pengawasnya kayak gitu. Karena bagi saya komitmen mengurus kota itu bukan hanya pada wali kotanya, di dalamnya juga pada aparatnya, kepada swastanya gitu kan. Tidak boleh macam-macam gitu. Jadi harus betul-betul semua bekerja buat rakyat. Oke, begini Kang Dandan. Tadi Kang Dandan menyampaikan soal 11 katakanlah itu program inti ya. Komitmen yang akan dilaksanakan bila Kang Dandan terpilih menjadi wali kota Bandung periode 2025-2030. Kan ada suatu alur nih, eksekutif dengan legislatif. Ya. Pada saat kemudian hearing dikonsultasikan dengan dewan, kemudian paripurna, dari 11 itu ada legislator yang merasa ini tidak perlu. Bagaimana itu? Tuh, nggak apa-apa. Kan bagaimana kita meyakinkan, dan ini kan peristiwa politik. Harus menghormati apa yang menjadi menjadi visi kita, ya. Dewan juga tidak. Saya kan katakanlah saya didukung oleh PDI Perjuangan dan Demokrat. Kan pada saat jadi wali kota kan saya adalah wali kota semua partai. Ya. Jadi partai-partai yang lain juga harus mendukung. Udah bukan Jang Dandan, ini mah bukan buat PDIP, bukan semua. Rakyat Bandung, kan saya wali kota Bandung. Karena sudah menjadi pejabat publik. Iya. Ya, sudah bukan dari berasal partai lagi. Betul. Ya. Kaitan dengan partai, mungkin masih ada yang belum tahu. Semenjak kapan Kang Dandan gabung di PDIP ini? Sejak 2024. Sejak 2024. Kemudian terhadap paslon Kang Dandan nih, calon wakil wali kota Pak Arief Wijaya ya, dari Demokrat. Ada sisi pandangan bagaimana sehingga jadi wakilku lah gitu. Ya. Sebagai wakilku. Bagaimana? Ya, saya kan begini, kriteria saya, wakil saya harus orang lebih yang muda. Ya. Jadi harus lebih muda, kemudian juga dia punya
frekuensi yang sama soalnya berbakti ke rakyat. Itu aja. Kalau dapatnya itu ya kita terima aja. Ya. Dan tidak ada manusia yang sempurna, Pak. Dan akan tetap asik bersama Kang Arif. Asik lah, harus asik. Jadi asik itu tidak selalu oleh yang tidak given juga, harus sama-sama kita asik gitu. Dia juga membuat kita asik, kita juga membuat dia asik. Dan membuat asik juga ke masyarakat. Iya, masyarakat juga begitu. Saya wali kota harus membuat rakyatnya asik, rakyat juga membuat saya juga asik gitu kan. Itu aja. Ya. Dan kemudian nih masih dalam pasangan bersama Kang Arif ini ya. Tentunya satu kesini Pak Kang Danang kesini Kang Arif itu untuk membuat suatu simpatik dari masyarakat. Jadi selama ini yang sudah dilaksanakan Kang Dandan sehingga optimisme untuk menjadi wali kota itu bagaimana? Ya, tadi saya pernah cerita, optimisme saya itu adalah pertama saya selalu dari survei itu naik gitu. Karena yang paling penting itu adalah naik. Ada progres kenaikan. Jangan sampai dia udah naik, mentok, turun ke bawah. Itu akan secara psikologi akan jadi masalah. Caranya gimana yang sekarang ini saya lakukan itu kerja. Saya mah mau kerja aja, kerja turun ke lapangan, saya ke belusukan, saya nanya rakyat, saya nyapa rakyat, gitu kan. Itu aja yang bisa saya lakukan. Itu optimisme saya sebagai calon. Jadi nggak ada lain sekarang mah. Yang menyelam paling dalam itu jadi pemenangnya. Yang paling banyak punya akar rakyat itu yang pemenangnya. Ya. Yakin ya? Insya Allah. Ya. Harus yakin nanti. Tapi biasanya kalau dalam kontestasi politik kan selalu ada kata siap menang, siap kalah. Ya. Seperti itu ya. Betul. Jadi di posisi sekarang Kang Dandan siap kalah dan menang. Oh. Itu siap kalah dan menang harus. Ya, syukur-syukur orang menang gitu ya. Alhamdulillah gitu kan. Kita terukur semua juga. Kenapa saya bisa mengatakan saya bisa menang? Itu tadi. Ya. Karena sudah banyak melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat. Kemudian saya makan saya bukti. Gawe, terus juga saya kemarin ngeberesin pasar dari asalnya kumuh, banyak sampah saya beresin. Ini pada saat sekarang. Saat sekarang sudah melaksanakan. Iya, saya mah sudah bekerja. Kemudian apalagi ya, banyak yang hal yang menurut saya yang saya lakukan belum punya kekuasaan sebagai wali kota aja, ternyata bisa menggerakkan masyarakat yang begitu besar. Ingin lebih jauh, tadi terpotong soal asik nih, untuk bisa diketahui oleh masyarakat nih, soal asik ini. Ya, itu asik itu kan orang Bandung itu ya memang asik. Kemudian juga kebetulan cocok juga dengan visi saya, ingin agamis, kota T gitu, ingin sejahtera, ingin selalu inovatif, ingin selalu kreatif, dan kata kunci kolaboratif itu ya cocok banget lah dengan Bandung pisan lah kurang lebih gitu. Bandung pisan ya. Izin ya sambil minum ya. Oh iya silakan. Ya, saya juga haus sebentar. Iya. Oke. Ya, kekuatan tim Kang Dandan ini nampaknya sangat kompak ya. Ya harus kompak. Timnya gitu ya. Inilah yang mungkin yang menggodok segala perencanaan itu. Mohon. Ya, tertata, termanajemen dengan secara baik. Ya kan untuk menang itu harus terstruktur, terencana, masif dan berdampak. Itu aja saya mau kerja, Mas. Jadi segala yang disampaikan Kang Dandan itu kaitannya dengan enjoy, asik gitu ya. Iya tuh Kang. Enjoy maripu. Asik, stres. Ya. Santai aja. Kemana-mana asik gitu ya, asik banyak. Ya. Baik ke wilayah masyarakat yang memang padat atau misalnya ya sensitivitas tinggi gitu ya. Ya betul. Di bawah asik saja ya. Bawah asik aja. Ya, demikian. Ya, untuk kemudian masalah permasalahan di Kota Bandung lainnya nih, terlebih terhadap mungkin sebagai kota jasa, kota pariwisata, kota kuliner seperti itu. Ada suatu rencana yang lebih maju ke depan karena tadi Kang Dandan mengatakan Bandung berkelanjutan.
Ya. Yang baik dilanjutkan, yang tidak baik dibenahi mungkin. Ya. Jadi memang kenapa sebut kota jasa? Bandung itu termasuk kota besar, ibu kota provinsi yang hanya punya darat aja, laut tergadu. Tidak ada. Ya, kemudian udara Malayanya, ya laut tidak punya. Kita hanya punya, terus hutan kita juga tidak punya. Ya, sebagai ini. Lalu apa sih yang bisa kita jual? Ya jasa. Ya, makanya jasa itu sangat penting supaya kita bisa ekonomi kita bisa jalan. Makanya saya sangat mendorong kalau memang misalnya Bandara Hussein itu kita aktifasi. Iya. Ya, apalagi selama misalnya BIJB belum seperti ya yang kita harapkan lah gitu, banyak penerbangan asing ke kita gitu ya, tetangga. Saya rasa sudah saat ya, kalau belum settle banget ya harus berani tetap kita aktifasi Bandara Hussein gitu kan. Ya. Jadi asik juga nih Kang Dandan menjadi wali kota akan mereaktivasi kembali Bandara Hussein. Ya kenapa enggak? Supaya lebih potensi wisatawan gitu ya. Supaya cepat gitu kan. Ya tapi kan insya Allah nih, saya dengar BIJB ke kita juga akan sekarang lebih cepat dengan adanya tol Cisundawu, ya tol Cisundawu. Apalagi saya dengar mudah-mudahan jadi kereta api cepat di situ, wah makin enak lah udah. Ya. Baik, ya tersampaikan ya apa yang menjadi perencanaan bila Kang Dandan ini menjadi wali kota Bandung periode 2025-2030 ya. Amin. Dan tadi sudah terjawabkan bahwa Kang Dandan ini mulai gabung di PDIP di tahun 2024 ya, sehingga paslon Kang Dandan Riza Wardana ini berpasangan Arif Wijaya sebagai pemegang urut nomor 1 ya, mungkin untuk suatu pesan-pesan langsung untuk mengambil daya tarik ya untuk masyarakat, silakan Kang Dandan untuk menyampaikan suatu statement untuk ajakan kepada masyarakat. Ya, pokoknya mari kita sama-sama, saya dengan pasangan saya Arif Wijaya ingin ngadandanan kota Bandung ya, dan juga ngabagjakeun wargana. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama, saya tidak bisa bekerja sendiri, kita sama-sama bagaimana supaya kita ini menjadi lebih maju lagi, kota Bandung lebih benghar lagi begitu ya, benghar lahir batin. Mari kita sama-sama pilihlah nomor 1. Terima kasih. Oke. Demikian podcast bersama calon wali kota Bandung periode 2025-2030, Dr. Dandan Riza Wardana MSI. Dan semoga dengan ajakan kepada masyarakat, terlebih tadi beliau sudah menyampaikan tentang 11 program, 11 komitmen dengan jargon asik, ya, agamis, sejahtera, inovatif, kreatif dan kolaboratif, plus babarengan ngadandanan kota Bandung. Ya, semoga saja masyarakat kota Bandung dengan penyampaian yang disampaikan oleh Kang Dandan ini terwujud nyata di saat waktunya. Terima kasih Kang Dandan, sehat selalu, lancar selalu, ya. Utamanya sehat kan, karena butuh stamina fisik, bergerilya, berkeliling jelang 27 November 2024. Hatur nuhun. Siap, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.